Selamat pagi sore Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Janus Wijaya Susanto dengan NIM 1812232. Di sini saya akan jelaskan mengenai Matplotlib. Nah, apa itu Matplotlib? Matplotlib adalah library Python yang fokus pada visual data seperti membuat plot grafik. Matplotlib sendiri pertama kali diciptakan oleh John Dianter. Nah, Matplotlib ini dapat digunakan dalam script Python, dan IPython Shell, server aplikasi web, dan beberapa toolkit graphical user interface lainnya. Nah, apa fungsi Matplotlib? Matplotlib berfungsi sebagai sebuah visualisasi data. Nah, visualisasi dari Matplotlib adalah sebuah gambar grafik yang terdapat satu sumbu atau lebih. Nah, setiap sumbu memiliki sumbu horizontal X dan sumbu vertikal Y. Dan data yang direpresentasikan menjadi warna dan ellipse seperti marker. Contohnya seperti bentuk lingkaran atau line. Selanjutnya, bagaimana dengan instalasi Matplotlib? Nah, proses instalasi Matplotlib dapat dilakukan dengan menggunakan perintah aktif sebagai berikut, yaitu pip install Matplotlib. Nah, lalu bagaimana import Matplotlib? Nah, proses import dapat dilakukan dengan menggunakan perintah import matplotlib.pilot.splt. Untuk selanjutnya adalah mengenai macam grafik Matplotlib. Nah, yang pertama itu ada scatterplot. Nah, scatterplot ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel atau titik data yang tersebar. Nah, scatterplot ini berbentuk titik tersebar dalam bidang. Nah, sebagai contoh, saya mempunyai sebuah data jumlah penduduk di Kota Samarinda dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, di sini saya akan membuat grafiknya. Nah, di sini yang pertama adalah import pandas SPD, terus ada import matplotlib pilot SPLT. Nah, untuk membaca file CSV tersebut dengan menggunakan program seperti ini dengan data PDR CSV. Nah, kemudian di sini juga saya menampilkan data pertama untuk memeriksa format data, yaitu dengan print data head. Nah, terus juga untuk membuat scatterplotnya, kita menentukan jumlah penduduk terlebih dahulu, yaitu dari data jumlah penduduk menurut usia dan juga tahun di tahun 2022. Nah, untuk membuat scatterplotnya sendiri, membuat dengan program plt.scatter, yaitu tahun, jumlah penduduk, label, color marker, terus ada plt X label ini untuk label di sumbu X, yaitu jumlah penduduk dan ribuan. Ada label sumbu Y untuk usia. Dan juga untuk grafik ini juga ada plt title dengan judul scatterplot jumlah penduduk 2022 di Kota Samarinda. Dan juga ada plt legend seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan dengan plt show. Nah, jika dijalankan maka akan menghasilkan tadi print data head ini. Terus nah, ini adalah hasil scatterplot yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya ada line plot. Nah, grafik garis digunakan untuk memvisualisasikan data berurutan pada sumbu X dan Y. Ini cocok untuk melacak perubahan data seiring waktu atau urutan tertentu. Nah, line plot ini berbentuk garis lurus penghubung titik data. Nah, jika dibuat dari data yang saat ini digunakan, sebenarnya untuk codingannya itu sama saja dengan scatterplot, namun diganti saja dengan plt.plot. Nah, jika di run maka hasilkan data sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya untuk tiga ada histogram plot. Nah, histogram plot digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data numerik. Ini berguna untuk memahami pola distribusi data berbentuk batang vertikal dengan lebar berbeda yang menggabungkan frekuensi data dalam interval tertentu. Nah, untuk data tadi saya menggunakan untuk menampilkan di tahun 2022 saja untuk jumlah penduduk 1000. Nah, jika di run maka akan menghasilkan data sebagai berikut, di mana data grafik menampilkan jumlah penduduk di tahun 2022. Selanjutnya, yang keempat ada bar plot. Nah, grafik batang atau bar plot digunakan untuk membandingkan data kategori yang berbeda atau menunjukkan distribusi data. Ini sering digunakan untuk data kategori atau klasifikasi. Nah, bar plot ini berbentuk batang horizontal atau vertikal. Nah, untuk pada contoh yang tadi saya gunakan dari data CSV yang sama, ini sebenarnya sama juga dengan data scatterplot tadi, cuma diganti dengan plt.bar. Sehingga jika di run menghasilkan grafik data sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya ada yang kelima ada pie chart. Nah, pie chart digunakan untuk menunjukkan proporsi atau bagian dari keseluruhan.
Nah, pie chart ini berbentuk lingkaran. Nah, pada contoh dengan CSV yang sama, saya menampilkan jumlah penduduk untuk usia di tahun 2022. Nah, dengan codingan sebagai berikut, yaitu PLT Pine, tahun, labels, yaitu jumlah penduduk. Nah, untuk PLT figur ini untuk memperbesar dari grafik pie chart tersebut. Nah, jika dirun, masukkan grafik sebagai berikut. Nah, eh, untuk selanjutnya ada yang keenam, backplot. Nah, backplot ini digunakan untuk menunjukkan distribusi statistik dari data termasuk kuartil, nilai tengah, dan nilai ekstrim. Nah, pada contoh CSV tadi, saya menampilkan di tahun data 2022, yaitu boxplot jumlah penduduk 2022 di kota Samarinda. Dan dihasilkan boxplot sebagai berikut. Nah, Nah, untuk selanjutnya yang ketujuh ada bubble plot. Nah, bubble plot ini adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan data 2-3 variabel dengan 2 sumbu data numerik dan 1 variabel kategorikal. Nah, pada contoh CV tadi, saya menggunakan jumlah penduduk manusia dan di tahun 2022. Nah, terus juga eh, untuk ukurannya itu dengan perumusan S tahun 50. Nah, untuk rumusan ini menggunakan sama dengan scatter plot, yaitu PLT dan scatter. Nah, setelah di-run, menghasilkan data sebagai berikut. Grafik sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada time series plot. Nah, time series ini digunakan untuk visualisasi data ini, menggambarkan data diukur atau diambil secara berkala selama periode waktu tertentu. Nah, untuk contoh dari time series plot ini, saya menggunakan data berbeda, yaitu saya sudah menentukan data tanggal, yaitu dari 1 Januari 2022 hingga 5 Januari 2022, di mana harga dapat 100, 105, 110, 108, 112. Nah, ini menunjukkan harga dari harga beras, di mana per kilogramnya itu setiap harinya akan berubah. Nah, jika di run, maka akan menghasilkan grafik sebagai berikut, di mana data akan naik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di Matplotlib juga terdapat kustomisasi yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu ada kustomisasi layout. Nah, kustomisasi ini digunakan untuk mengatur tampilan dan struktur gambar atau plot yang dibuat. Nah, grid spec adalah cara untuk mengorganisir plot dan mengendalikan tata letak plot di dalam satu gambar. Grid spec adalah bagian dari modul Matplotlib grid spec. Nah, sebagai contoh, saya sudah membuat di Jupyter Notebook ini. Nah, di sini jadi kita melakukan import Matplotlib pilot SPLT terlebih dahulu, kemudian melanjutkan dengan from Matplotlib dispec import dispec. Nah, kita import modulnya. Nah, selanjutnya kita membuat objek dispec dengan GS sama dengan dispec 22, yang artinya membagi gambar jadi grid 2x2 atau menjadi 4 bagian. Nah, selanjutnya membuat subplot-plot yaitu dengan PLT figure. Nah, terus untuk datanya sendiri saya membuat sendiri, yaitu ada hari Senin dan jumlah murid. Nah, ini menyatakan jumlah murid dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, setelah itu buat saja membuat subplot-suplotnya. Yang pertama itu subplot 1, yaitu kita membuat grafik garis. Terus yang kedua terdapat grafik batang atau bar plot. Kemudian yang ketiga ada scatter plot. Terus yang keempat ada pie chart. Nah, setelah itu PLT layout dan PLT show. Nah, setelah di run, maka akan menghasilkan hasil seperti ini, di mana terdapat 4 bagian layout. Yang pertama itu ada garis, terus yang kedua ada batang, terus yang ketiga ada pie chart, terus keempat ada scatter plot. Nah, selanjutnya yang kedua ada kustomisasi legenda. Nah, kustomisasi ini untuk memodifikasi legenda dalam plot. Nah, misalnya bagian yang bisa dimodifikasi ada lokasi, warna judul, font, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, sudah saya buat di sini. Di sini saya menggunakan data awal yang jumlah penduduk di Kota Samarinda.
Nah, di sini saya kan memodifikasi legendanya. Nah, untuk modifikasi legenda dapat dilakukan di PET Legend, di mana eh, saya memodifikasi di bagian lokasi legenda, yaitu lock upper right, berarti nanti legenda berada di sebelah kanan atas. Terus kemudian saya juga memodifikasi ukuran font legenda menjadi ukuran medium, terus ada judul legenda, judulnya legenda, terus ada ukuran judul font legenda yaitu large. Terus saya juga memberikan unsur shadow pada legenda. Terus ada edge color yaitu menyatakan warna tepi legenda yang saya beri warna merah, dan face color yellow yang berarti menyatakan warna dari legenda itu sendiri berwarna kuning. Nah, di setelah itu saya coba run, diperoleh hasil legenda seperti berikut, di mana yang telah dimodifikasi dengan edge color warna merah dan juga warna legenda berwarna kuning serta font yang sudah berubah. Nah, selanjutnya terdapat kustomisasi grafik atau Ciparam. Nah, Ciparam ada sebuah konfigurasi dalam Matplotlib yang dimungkinkan untuk mengkustomisasi secara global tampilan dan perilaku grafik secara default. Nah, bagian dapat dimodifikasi yaitu antara lain garis grid, warna, dan font. Dari gambar ini bisa dilihat dari warna layoutnya itu sendiri sudah, dari warna grafiknya sendiri sudah berbeda, misalnya kayak garis gridnya, terus ukuran fontnya yang juga berbeda. Nah, oleh karena itu saya juga membuat modifikasi dari grafik ini menggunakan data yang sama dari sebelumnya, yaitu yang data penduduk di Kota Samarinda, di mana saya memodifikasi dengan melakukan import metode SMPL terlebih dahulu, kemudian konfigurasi Param untuk mengubah ukuran font dan warna dasar. Di mana terdapat yang pertama itu Param font size 14, yaitu ukuran font dasarnya menjadi 14. Kedua ada ukuran font label menjadi 12. Ada ukuran font judul menjadi 16. Lalu ada warna garis grid yang berwarna hijau dan bentuk garis grid yang garis putus-putus. Nah, setelah dilakukan, setelah diubah, dimodifikasi dari grafik tersebut, diperoleh jika dirun, diperoleh bahwa garisnya menjadi hijau dan ukuran-ukuran font yang berbeda-beda setelah dimodifikasi. Nah, itu saja sekian dari saya mengenai Matplotlib. Terima kasih.